Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada kesempatan kali ini masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya, serta tak kurang dari suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, marilah sama-sama kita sampaikan terlebih dahulu salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, para sahabat saya Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema yang akan Gus Li bahas adalah tentang bagaimana caranya supaya doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita saat ini segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai manusia hanya bisa melaksanakan namanya syariat, diantaranya kita dengan menjalankan suatu bidang usaha dalam arti ikhtiar untuk menjalani dalam kehidupan ini. Dan tak lupa juga seperti biasanya, tentu kita sama-sama tahu dan paham, kita selalu memanjatkan doa ya, terutama setelah kita melaksanakan sholat fardu, sholat tahajud, sholat hajat dan sholat duha ya. Itu selalu pasti ada doa-doa di setelah kita melaksanakan sholat. Dan tentunya kita sebagai manusia tak lain dan tidak bukan, harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita saat ini segera dikabulkan oleh Allah. Itu harapan kita bersama. Namun pada faktanya dan sering terjadi, kenapa ya saya sudah berdoa, sudah beribadah, sudah bersedekah, tapi doa ini kadang menimbulkan pertanyaan dalam hati saudara itu sendiri. Apakah doa ini tidak terkabul, ditolak oleh Allah, atau memang belum saatnya dikabulkan oleh Allah? Nah, Allahu alam. Nah, artinya hanya Allah yang tahu ya. Namun begitu, saudaraku, sedikit pesan dari Gus Li, jangan pernah untuk mengeluh. Jangan pernah untuk itu menjadikan dasar kita semakin justru menjauhkan diri dari ibadah, kemudian bermalas-malasan, tidak mau lagi untuk berdoa ataupun beribadah karena didasari dengan rasa kecewaan. Sudah cukup berikhtiar, sudah cukup berdoa, namun tidak kunjung juga dikabulkan oleh Allah. Itu biasanya terjadi, artinya kita memiliki rasa atau sifat putus asa. Nah, hal-hal yang demikian sebetulnya perlu saudara ketahui, inilah diantara sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita maunya jam 7 berdoa, jam 8 terwujud. Jam 7 berdoa, jam setengah 8 dikabulkan. Nah, jadi semuanya butuh proses. Karena pada hakikatnya Allah tuh lebih tahu ya. Allah pada dasarnya akan memberikan itu bukan apa yang menjadi keinginanmu, tapi Allah lebih tahu. Dan Allah pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Walaupun kita keinginan begini, kalau Allah tidak berkehendak, karena itu diantaranya bukan sebagian kebutuhan pokokmu, artinya yang memang betul-betul dibutuhkan, ya tentu saja jawabannya tidak. Nah, artinya Allah itu mengabulkan doa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan apa yang menjadi keinginanmu ya. Jadi
Jangan dibolak-balik bahasanya. Dari situlah kita akhirnya bisa untuk menjadikan suatu introspeksi diri, ya, supaya kita menyadari kita sebagai hamba tidak lebih tidak bukan hanya menjalankan namanya ikhtiar, menjalankan namanya syariat, usaha dan doa. Semua kehendak itu terjadi atas seizin dan kehendaknya Allah semata. Nah, dari situlah insya Allah kita bisa sadar. Makanya dari itu saudaraku, akan lebih baik kita menjalankan segala sesuatunya itu dengan cara istiqomah. Nah, baiklah kaum muslimin rahimahullah dimuliakan Allah. Maka pada kesempatan kali ini ada satu tema yang menarik, insya Allah untuk saudaraku semuanya yang saat ini mungkin hajatnya belum diijabah, yang mungkin keinginannya belum terkabul, yang mungkin impiannya ingin segera menjadi kenyataan. Insya Allah dengan amalan yang nantinya bisa sesegera mungkin memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari hati saudaraku itu sendiri. Yang mana sesuai dengan tema di judulnya, jika ini dibaca di awal sebelum berdoa, maka insya Allah apapun keinginan, apapun yang menjadi hajat, apapun menjadi doa kalian akan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti sangat pendek, untuk lebih abdolnya, ya, insya Allah akan Gusli ijazahkan nanti di saat Gusli membacakan. Gusli persilahkan untuk saudaraku mengikuti, ya, ikuti apa yang menjadi ucapan Gusli nantinya. Kemudian setelah itu nanti kita lakukan, kemudian boleh silahkan dicatat, ya, silahkan dicatat, silahkan direkam atau nanti video diputar ulang kembali supaya sampai hafal. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti setiap kita selesai melaksanakan sholat atau kita akan membacakan sebuah doa, ya. Di saat kita akan melakukan sebuah doa itu bisa diawali nanti dengan ini, ya. Artinya amalan ini nanti diterapkan atau dibaca itu sebelum kita berdoa, ya. Sekali lagi paham, ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung ke poin-poinnya saja. Seperti yang sudah gue sampaikan tadi, silahkan ikuti apa yang menjadi ucapan atau penyampaian dari Gusli ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Cukup, ya saudaraku. Artinya amalan ini nanti setiap saudaraku mau membacakan doa, mau memanjatkan doa, baik itu dalam doa keseharian, doa khusus, doa inti, artinya umum yang sifatnya apapun yang kalian hajatkan saat ini, sebelum mulai berdoa silahkan itu dibaca terlebih dahulu baru berdoa, ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat jalan surga dimanapun saja berada, Gusti rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit apa yang telah Gusti sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Dan tak lupa seperti biasanya, mohon keikhlasannya untuk saudara-saudaraku yang saat ini baru bergabung atau baru menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru menyimak video dan audio ini. Untuk bagi yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, komentar, dan silahkan di-share atau dibagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Semoga bisa menjadikan suatu amal ibadah untuk saudara-saudaraku semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, salah ucap atau kata, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Kurang lebih mohon dimaafkan sekali lagi, dan terima kasih telah menyimak audio dan video ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata,
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.